Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang di rumah, bagaimana kabarnya? Kita percaya walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan selalu menjaga dan selalu melindungi kita semua. Saatnya kini kita akan memasuki ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita undang kuasa Roh Kudus mengalir atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau layak terima pujian dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga menjelang akhirnya. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang mengalir dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Allah yang hidup. Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami. Biar Roh-Mu yang mengalir Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kita
kita naikkan pujiannya kembali dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan namamu selalu di dalam doaku. Tuhan namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah namamu yang berkuasa atas kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkuasa atas. Amin Tuhan. Kau berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, bagi nama Haleluya. kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kita katakan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kejayaan. Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Namamu berkuasa Tuhan. Berkuasa. Namamu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau tetap Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Yesus.
ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan bagi nama Tuhan. Haleluya Kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan. Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi Nama Tuhan. Sekali lagi kita katakan bagi nama Tuhan. nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah yang berkuasa Tuhan. Kaulah yang besar. Dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami memuji Engkau. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Allah yang hidup. Allah yang hidup. Yang besar di dalam setiap hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau besar, sungguh besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih setia-Mu takkan pernah berubah. Kasih setia-Mu takkan pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru dan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan yang indah ini ya Bapa, kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan.
Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami. Roh Kudus memperbaharui setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas hidup kami. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakanlah kami selalu di hadapan-Mu. Untuk menjadi penyembah-penyembah. Di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Kami percaya Engkau bertata di atas hati kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Lewat sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengalir. Roh sukacita memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Mari kita orang percaya katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom sekali lagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Kita percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Saatnya kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan bersukacita bagi Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, haleluya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya roh sukacita memenuhi hati kita semua, amin. Saatnya kita mau membuka hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau memberikan rencana yang indah. Engkau memberikan rancangan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan. Agar hidup kami boleh menjadi terang. Hidup kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja atas hati kami. Roh Kudus yang bekerja atas pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu benar-benar boleh merema di dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan saja menjadi pembaca, kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikan kami Tuhan, iman yang tetap teguh kokoh dalam Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau telah mengurapinya. Hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, Engkau telah curahkan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, betapa aku mencintai-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan, sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, kita katakan dengan segenap hati kita, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kamu boleh sehat, kami boleh kuat, itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pujian penyembahan kami yang kami naikkan, biarlah kiranya Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kini saatnya kami untuk menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami, memberikan roh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan kasih kelegaan melalui kebenaran firman-Mu. Setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini, sekalipun mereka di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau melawat. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Pujian penyembahan telah kita naikkan. Biarlah kiranya Tuhan yang dimuliakan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, gereja yang tidak kelihatan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan bersama saya, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, kita teringat dengan Bapak Gereja yang bernama Yohanes Calvin. Dia mengemukakan bahwa gereja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gereja yang kelihatan. Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, gereja yang kelihatan itu adalah gereja yang berbentuk gedung, ada organisasinya, ada gembalanya, ya, ada aturan yang dibuat. Seperti yang kita lihat sekarang ini adalah gereja yang kelihatan, saudara. Ya, ini adalah gereja yang kelihatan, terdiri dari gedung. Ya, namun di dalam gereja yang kelihatan itu ada gereja yang tidak kelihatan. Ya, di dalam gereja yang kelihatan itu terdapat gereja yang tidak kelihatan. Apa gereja yang tidak kelihatan itu?
Kalau gereja yang kelihatan tadi adalah berbentuk bangunan fisik seperti yang ada sekarang ini. Namun di dalamnya terdapat gereja yang tidak kelihatan, itu adalah kita, saudara. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua, kita lihat bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, sekali lagi saya bacakan saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Ya. Inilah gereja yang tidak kelihatan, saudara. Ya. Umat pilihan Allah, siapa? Kita, saudara. Ya. Umat pilihan Allah itu adalah tubuh Kristus. Ya. Yang terpanggil, yang dipilih, imamat yang rajani. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa, mengalami pembaharuan hidup, menjadikan hidupnya menjadi kudus. Itulah yang disebut gereja yang kudus dan am. Yang disucikan oleh pengorbanan Kristus. Dan tidak ada pengelompokan. Tidak dibatasi oleh suku atau berbagai denominasi. Tetapi semua orang percaya yang ada di muka bumi ini. Itulah gereja yang am itu, universal. Atau kalau Paulus mengatakan bahwa gereja yang tidak kelihatan itu adalah orang-orang percaya yang disebut dengan tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 5. Jadi kita ini yang disebut dengan gereja yang tidak kelihatan. Pada suatu saat nanti bukan gedung ini yang Tuhan akan angkat. Kristus datang bukan untuk mengangkat gedung gerejanya. Tapi adalah milik Kristus, yaitu tubuh orang percaya. Itulah makanya kita perlu untuk menjaga kehidupan kita. Tubuh Kristus ini kita harus pelihara dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Namun di dalam gereja yang kelihatan itu terdapat juga gereja yang tidak kelihatan, orang-orang percaya, namun tidak semua itu menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Masih ingatkah kita perumpamaan yang diungkapkan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13? Ketika seorang penabur benih menaburkan benihnya, tumbuh bukan hanya saja gandum yang tumbuh, tapi juga tumbuh lalang di dalamnya. Ketika muridnya mengatakan untuk mencabut lalang, apa yang Yesus katakan? Jangan. Nanti kalau engkau mencabut lalangnya, maka gandumnya ikut tercabut. Biarkanlah mereka tumbuh bersama. Artinya saudara, di dalam gereja yang kelihatan itu terdapat ada dua jenis kekristenan di situ. Ada jemaat yang sungguh-sungguh dan juga terdapat jemaat yang tidak sungguh-sungguh. Mari pastikan bahwa kita adalah gandum, orang pilihan, benih pilihan, bukan lalang yang pada akhirnya nanti terbuang, saudara. Oleh sebab itu, kita harus tumbuh dengan baik, saudara.
Karena realita kekristenan, gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Tapi kita ini bukanlah lalang. Kita ini adalah gandum. Kita ini adalah orang-orang pilihan Kristus. Yang telah ditebus, dimurnikan. Untuk menjadi kepunyaan Allah sendiri, saudara. Gereja itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita supaya menjadi gereja yang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Yang pertama, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berbicara tentang Injil, berbicara tentang firman Tuhan. Kabar baik. Oleh sebab itu, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Hidup kita itu harus selaras. Berpadanan itu berarti seirama, selaras dengan firman Tuhan. Maka kita akan bisa bergerak menjadi seperti Kristus. Karena kekristenan itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hidup kita tidak selaraskan dengan firman Tuhan, saudara. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5 dikatakan, saudara, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Inilah yang dikatakan, saudara, bahwa gereja, yaitu tubuh Kristus ini, harus menuruti perintah Allah. Harus seirama dengan firman Tuhan. Supaya karakter kita hari lepas hari semakin menyerupai karakter Kristus. Yang kedua, saudara. Yang kedua, supaya hidup kita sama seperti karakter Kristus, kita harus memiliki kedisiplinan rohani. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 dikatakan begini. Tetapi tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Puji Tuhan, saudara. Berbicara tentang disiplin rohani, Paulus mengatakan bahwa hidup ini ibaratkan gelanggang pertandingan. Ya.
berarti seorang atlet harus mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan diri berarti harus menguasai dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal berarti dia harus menghindari segala sesuatu kemungkinan yang membuat dia jauh dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Tindakan-tindakan jahat yang membuat dia tidak fokus kepada tujuan hidupnya, tujuan akhirnya. Apa tujuan kekristenan? Menjadi serupa dengan Kristus. Maka dalam proses itu kita harus menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Artinya jangan engkau biarkan diri kita lalai untuk melakukan firman Tuhan. Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, saudara. Ini berat. Ibaratkan seorang atlet lari atau petinju, dia harus disiplin untuk melatih tubuh. Seorang pelari saja dalam latihan, saudara, dia harus berlari dengan diikat di belakangnya parasut. Supaya ada beban ketika dia berlari. Itu tidak mudah. Itu memiliki proses, saudara. Melatih tubuh itu artinya kita digembleng. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan digembleng. Digembleng itu artinya menempa, ditempa, saudara. Saudara, kalau kita dengar kata ditempa, menempa atau ditempa, kita ingat tukang besi, saudara. Ya, kalau mereka mau membuat pisau, parang atau pedang, mereka akan ambil plat besi yang tebal, mereka bakar sampai panas. Lalu habis itu apa yang dilakukan, saudara? Mereka ambil palu, mereka ketok sampai menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Kekristenan itu, tubuh Kristus itu harus melewati proses seperti itu untuk capai tujuan akhir dari kehidupan kita, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Oleh sebab itu, jikalau ada kesulitan, sekan yang datang dari sekitar kita, jangan itu membuat kita jauh, jangan membuat kita sakit hati, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Tapi itu bagian daripada proses. Hidup kita harus ditempa. Karena ada mahkota kehidupan yang akan dianugerahkan kepada kita. Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Paulus menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan di dalam pelayanannya, di dalam perjalanan kekristenannya, di dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Tapi itu tidak membuat dia undur. Karena fokus mereka bukan apa yang ada di depan mata. Tapi fokus mereka adalah mahkota kehidupan. Fokus mereka adalah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita harus diperhadapkan dengan hal ini. Kalau kita mau mengalami hal-hal baru bersama dengan Kristus, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus siap digembleng. Kita harus siap ditempa. Baik itu datang dari sekeliling kita, orang-orang terdekat, teman-teman pelayanan. Engkau harus siap dengan hal-hal itu, saudara. Disiplin rohani. Mari kita belajar di situ. Disiplin rohani dimulai dari diri kita. Disiplin rohani, disiplin dalam hal berdoa, membaca Alkitab. Disiplin dalam menyembah Tuhan. Banyak yang
harus kita lakukan. Di tempat kerja saja kita harus disiplin. Di tempat sekolah saja kita harus disiplin. Supaya kita mendapat pujian dari pimpinan kita. Di hadapan Tuhan yang mempunyai segalanya. Engkau harus mampu mendisiplinkan rohanimu. Baca firman Tuhan. Renungkan, lakukan, sembah Tuhan. Maka engkau akan mengalami pembaharuan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Yang terakhir saudara, untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, untuk memiliki karakter Kristus, maka kita harus memiliki kerendahan hati saudara. Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut, murah hati atau rendah hati, saudara. Peter Wagner menuliskan dalam bukunya, saudara. Ada 2 dimensi kerendahan hati. Yang pertama adalah dimensi vertikal, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah dimensi horizontal, kerendahan hati kita kepada sesama, saudara. Dimensi kerendahan hati vertikal bagi kerendahan hati horizontal sama dengan iman bagi perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sama dengan kerendahan hati vertikal dengan kerendahan hati horizontal. Kita dapat rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita tidak rendah hati di hadapan orang lain yang ada di sekitar kita, itu yang dikatakan Yakobus, tidak ada kehidupan atau mati, saudara. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita adalah orang yang rohani, membangun persekutuan dengan Tuhan, rajin melayani, rajin ke gereja, memberikan perpuluhan dengan baik, dengan benar. Tapi kita tidak memperhatikan lingkungan kita. Ketika kita ditegur oleh rekan-rekan sekerja, pelayanan, atau pimpinan gembala kita. Kita marah, kita kecewa. Itu tandanya kita harus melihat lagi di dalam hati kita tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu berarti kita harus siap diperlakukan sebagai seorang hamba. Kita lihat Musa, saudara. Bilangan 12 ayat 3 dikatakan bahwa Musa itu adalah orang yang lembut hatinya. Ya, lebih daripada setiap manusia di muka bumi ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Tahukah kita Musa itu bukan hanya orang Israel saja yang memberontak terhadap dia. Tapi kakaknya Maryam pun memberontak kepada dia. Karena dia iri. Dia iri kepada Musa karena dia tidak dipakai oleh Tuhan lebih daripada Musa. Tetapi Musa itu orang yang sangat rendah hati. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan Maryam. Bahkan seluruh rakyat Israel menghina, memaki, berontak terhadap Musa. Tapi dia adalah pribadi yang rendah hati. Kenapa? Dia menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga mau diperlakukan seperti apapun oleh orang-orang yang sekitarnya. Itu tidak mengubah kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Yusuf mengalami hal yang sama. Dia dijual, saudara. Dimasukkan ke dalam sumur, sesuatu yang menyakitkan. Diangkat, dijual, ada berbagai proses yang dia lewati. Bahkan ketika dia naik di masa kejayaannya sebagai pemimpin,
dia tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya. Rendah hati itu berarti adanya kesanggupan di dalam diri kita untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dihianati tanpa ada kepahitan sedikit pun dalam kehidupan. Sehingga Yusuf bisa mengatakan bahwa engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Itu karena ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga mau diperlakukan seperti apapun oleh manusia, maka dia tetap rendah hati, saudara. Untuk menjadi rendah hati, apa yang harus kita miliki? Mari kita selalu minta, rindukan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jikalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan ada buah roh lahir dari kehidupan kita. Sehingga orang tertarik, ada kesabaran, ada kasih, ada sukacita di dalam diri kita. Ada kelemah lembutan, kerendahan hati. Itu lahir dari apa, saudara? Dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan, saudara, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi rendah hati, taat pada aturan Alkitab tentang penundukan diri. Berbicara tentang penundukan diri, Alkitab mengatakan bahwa warga, rakyat harus tunduk kepada pemerintah. Pada saat ini ada protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, mari kita taati. Kalau dikatakan kita harus pakai masker kemana-mana, mari engkau pakai masker. Cuci tangan sebelum memasuki rumah, kita lakukan. Ya, itu artinya kita taat, tunduk terhadap pemerintah. Yang kedua, karyawan harus tunduk kepada atasan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan bahwa hai hamba-hamba tunduklah kepada Tuhanmu. Di tempat kerja, pimpinan kita mau seperti apapun, mau seperti apa kepribadiannya, kita harus tunduk, saudara. Yang ketiga, aturan dalam Alkitab, istri harus tunduk kepada suami. 1 Petrus 3 ayat 1. Mau seperti apapun kelakuan suami kita, saudara, dia adalah pilihan hidup kita yang Tuhan berikan bagi kita. Maka engkau harus tunduk. Suami istri harus mengasihi karena ada Tuhan di dalam. Orang-orang muda harus tunduk kepada orang tua. 1 Petrus 5 ayat 5. Kebenaran ini harus kita pahami tentang penundukan diri. Karena itu akan membawa kita kepada kerendahan hati. Yang terakhir Ibrani 13 ayat 17. Orang percaya harus tunduk kepada gembalanya. Perhatikan saudara. Ini adalah firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau belajar untuk rendah hati, ikuti aturan Alkitab tentang penundukan diri kita. Saudara. Maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Jikalau kita benar-benar mengatakan bahwa hidup kita telah dipenuhi oleh kuasa, telah dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita telah menjadi ciptaan baru, maka engkau harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup? Yang pertama tadi saudara, hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Yaitu firman Tuhan. Hidupmu harus seirama, selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, miliki kedisiplinan rohani. Mari engkau komitmen dalam dirimu untuk membangun persekutuan secara konsisten, kontinu. Tiap hari berdoa, Alkitab. Supaya engkau bisa mengalami pembaharuan dalam kehidupanmu. Maka yang terakhir, kita harus sama seperti Kristus memiliki kerendahan hati. Maka ketika kita memiliki kerendahan hati, ada waktunya Tuhan akan meninggikan kita, akan mengangkat kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah hidupmu seperti Kristus, maka engkau akan diberkati
dan hidupmu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah disampaikan. Kami mohon Roh Kudus, Engkau terus hadir dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan jemaat-Mu. Menuntun mereka sebagai gereja yang tidak kelihatan. Fokus pada kekekalan. Pada mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan untuk setiap orang percaya. Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati umat-Mu dan berkati semua orang-orang percaya yang terus berharap kepada Tuhan. Bangsa kami diberkati, dipulihkan Tuhan. Bahkan perekonomian bangsa kami Tuhan pulihkan. Yang terinfeksi virus corona, Tuhan Engkau pulihkan. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan persekutuan, serta kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.